Hai guys, saya semuanya welcome to my YouTube channel Foodie Psikolog. Perkenalkan, nama saya adalah Foodie. Saya adalah seorang psikolog dari Akura Health Center Medan. Hari ini saya akan melakukan sosial eksperimen lagi ya. Nah, hari ini saya berjumpa dengan narasumber saya yang ingin berbagi pengalaman hidupnya mengenai fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan kita ya. Oke. Nah, saya mau wawancara Abang ini ya. Halo Bang. Halo. Iya. Dan sosial eksperimen kita kali ini adalah mengenai penyalahgunaan narkoba ya. Oke Bang. Abang dari mana Bang? Saya dari Binjai. Dari Sumatera Utara. Sumatera Utara. Medan ya. Oke. Nah, saya sekarang mau bertanya kepada Abang. Awal mulanya Abang terjerumus menggunakan narkoba itu seperti apa, Bang? Ya, awal mulanya itu pada saat saya begitu tamat sekolah. Iya. Saya bergaul dengan pergaulan yang salah. Pergaulan salah. Ya. Pergaulan yang sangat merusak ya. Merusak generasi. Jadi pada saat itu mungkin saya nggak berpikir untuk apa sih, apa itu, saya cuma ingin mencoba apa sih narkoba itu gitu. Gitu ya. Pergaulan itu seperti apa? Pergaulan itu pada saat itu kita lebih sering ke clubbing ya. Clubbing. Ke diskotik ya. Dugem. Oh iya. Oke. Bagaimana sampai Abang bisa terjerumus menggunakan narkoba itu? Pada saat itu saya ditawarin sama teman, coba ini. Pada saat saya menolak untuk menggunakan itu, teman saya bilang, lu nggak gaul, lu nggak keren. Iya hebat gitu. Ya. Terus didesak terus ya sampai kita mau gitu ya. Sehingga saya coba sedikit ya. Coba lah. Ya. Awalnya kita coba dulu ya. Coba sampai terjerumus sampai kecanduan gitu ya, sampai mau digunakannya. Pergaulan apa yang Abang jalani pada saat itu? Berteman dengan orang-orang yang seperti apalah Abang itu? Pada saat itu saya berteman dengan orang-orang yang sangat cinta dengan dunia malam. Karena dunia itu identik dengan ekstasi. Kita pergi ke klub malam, kita menggunakan ekstasi, kita joget sampai pagi, dan begitu diskotik tutup kita order sabu untuk pakai bareng-bareng juga gitu. Tujuannya untuk happy ya. Iya, benar. Untuk happy ya. Jadi Abang udah masuk ke dunia malam lah istilahnya seperti itu. Benar. Oke. Komunitas teman-teman Abang itu, teman-teman dugem, teman-teman pemakai itu, Abang cari sendiri atau bagaimana? Atau Abang dapatkan sendiri, atau memang Abang khusus berteman dengan orang seperti itu, atau memang udah ada komunitas dan teman-teman lama Abang, atau Abang berteman dengan teman yang satu ternyata dia pemakai, ya kita cocok serasi kita pakai, atau bagaimana Bang? Awalnya saya punya teman dan saya nggak tahu kalau dia itu pemakai, dan saya diajak untuk pergi ke sebuah klub dan dia bilang, ditawarin, kamu mau ini nggak? Dan saya tanya, ini buat apa gitu? Udah pakai aja biar lu nge-fly, lu joget sampai. Dan akhirnya dia punya teman-teman dan kita berkenalan di klub itu, dan seterusnya kita bertemu dengan si A, ketemu dengan si B, ketemu dengan si D. Akhirnya kita punya satu pergaulan yang kita semua menggunakan itu. Ya, jadi satu komunitas ya. Dari teman ke teman dari saling kenal, terus sesama pemakai, dan semuanya jadi bertujuan untuk memakai gitu ya. Benar. Oke. Nah, motivasi Abang selain enjoy happy menggunakan narkoba itu apa? Pada saat itu mungkin kita ngerasa, di saat kita menggunakan narkoba, kita ngerasa wah kita keren, kita gaul, kita hebat lah, kita ngerasa ini akulah dengan pemakai narkoba yang merasa hidupnya itu di atas anak-anak
normal biasanya gitu. Dengan menggunakan narkoba kita ngerasa kita di atas mereka gitu. Gitu ya. Pada saat itu ada perasaan bersalah atau enggak? Oh enggak. Enggak ada. Ya? Kita enggak pernah kepikiran untuk efek samping dari narkoba itu. Apa yang terjadi ke depannya kita nggak pernah pikir, kita hanya cuma enjoy pada saat makai. Gitu ya. Oke. Nah, bagaimana pola hidup abang pada saat itu, Bang? Aduh, kalau bisa saya ingat yang lalu, mungkin hidup yang menggunakan narkoba itu hidup yang tidak beraturan ya. Tidak beraturan ya, suka-suka aja ya. Dimana kita kurang tidur, pola makan juga berantakan, kita begadang dan kita selalu berteman dengan angin malam. Itu benar-benar membuat tubuh kita nggak enak untuk dijalanin lah. Gitu ya, makan segala macam, tidur kurang, kita nafsu makan juga berkurang, yang kita selalu begadang dengan angin malam, kita minuman juga. Minuman juga ya. Minum alkohol juga. Jadi kita benar tubuh ini nggak enak untuk gitu ya. Oke, pada saat itu apakah abang merasakan ketenangan dan kebahagiaan setelah abang sudah kecanduan? Pada saat kita mendapatkan barang yang kita gunakan, di situ kita ngerasa seperti tenang. Tapi di masalahnya itu di saat kita kan tidak selalu punya uang untuk membeli narkoba. Jadi di saat kita nggak punya uang, kita itu galau. Kita tuh bagaimana cara mendapatkan barang ini. Jadi kita berpikir untuk berbuat jahat sama orang. Berbuat jahat ya. Ya, makanya kayak seperti sekarang itu banyak aku lihat orang yang merampok, mencari uang orang tuanya atau berbuat jahat hanya untuk bisa mendapatkan narkoba. Ya. Udah berapa tahun abang menggunakan narkoba dan jenis narkoba apa yang abang gunakan? Saya hidup di dunia narkoba itu sekitar 10 tahun dan saya hanya menggunakan sabu-sabu dan ekstasi. Ekstasi aja ya. Oke. Nah, apa efek yang abang dapatkan secara fisik dan secara mental setelah menggunakan sabu-sabu dan ekstasi? Efeknya kita ngerasa ngefly, pikiran tenang. Kalau kita pakai ekstasi, mungkin kita di tempat dugem bisa enjoy dengan musik sampai berjam-jam gitu. Itu efeknya. Efeknya ya, efek dari pil itu ya. Pil itu yang abang gunakan hanya pil ekstasi aja ya. Pil-pil yang lain ada? Oh enggak ada ya. Oke. Dan efek yang setelah menggunakan narkoba itu apa secara fisik dan secara mental? Setelah dosis dari narkoba yang kita pakai itu habis, ya kita kembali terasa badan sakit sakit dan itu kayak seperti masuk angin juga, pegel, lemas, no energy lah gitu. Ada energi ya. Oke ya Bang ya. Pada saat waktu itu abang menggunakan narkoba, abang ada memikirkan resiko-resiko nggak? Apa yang abang pakai itu? Untuk risikonya pasti ada ya. Kita seperti halusinasi, kita merasa seperti takut untuk ketemu dengan orang. Perasaan seperti kita dikejar-kejar dengan polisi. Itu mungkin karena dosis yang terlalu banyak kita pakai. Gitu. Ada perasaan takut gak ditangkap polisi? Pasti. Ada takut. Ada resiko seperti itu ya. Oke. Nah, kalau saya mau bertanya kepada abang, apa penyebab terbesar abang menggunakan narkoba pada saat itu? Apakah depresi, atau memang udah kecanduan, atau memang ajakan temannya begitu besar, atau abang memang udah nggak bisa kalau nggak menggunakan narkoba, harus menggunakan narkoba, atau bagaimana? Penyebab keinginan terbesar abang untuk menggunakan narkoba itu apa pada saat itu? Penyebab terbesarnya awalnya pengen coba, dan setelah coba kita tidak bisa untuk lepas, dan itu itu yang mengakibatkan namanya kecanduan. Ya, jadi setelah kecanduan kita ngerasa
otak kita tidak bisa berpikir lagi untuk mengontrol, tidak untuk menggunakan narkoba. Jadi begitu melihat narkoba di depan, kita serasa pingin, aku coba. Dan itu yang membuat kita nggak bisa untuk tinggalkan. Apakah faktor pemicu itu adalah depresi, stres menghadapi permasalahan, atau lebih besar adalah karena pergaulan atau kecanduan? Awalnya karena pergaulan yang mengakibat Kecanduannya. Ya. Jadi bukan karena depresi ya. Karena bertemu sama kawan, make gitu ya kan. Nah, tapi kalau ketika nggak bertemu sama kawan, ya nggak make gitu ya. Benar. Oh, berarti pergaulan terbesar adalah penyebab terbesar abang menggunakan narkoba ya. Oh, begitu ya. Nah, oke. Nah, sekarang ternyata abang ini ya pernah masuk penjara ya. Nah, saya tanya abang ini ya, bagaimana kronologis abang bisa sampai diciduk atau masuk ke penjara? Ya begini ya, narkoba ini tidak ada manusia yang menggunakan narkoba pasti otaknya sehat. Ya. Jadi dengan memakai narkoba kita bisa menghalalkan segala cara. Ya. Kita sehingga membuat saya itu sekarang ini tidak bisa percaya dengan siapapun orang. Nggak bisa percaya ya. Jadi pada saat itu saya punya teman dan kita memakai sabu di kamar, di kosan itu ada berlima. Dan karena merasa percaya dengan mereka, saya tidak pernah berpikir kalau mereka ini ingin mengkondisikan saya. Dan mereka tuh sengaja melaporkan saya ke polisi dan dengan berbagai cara supaya saya keciduk ya. Oke bang, pertanyaan selanjutnya, apa pengalaman Anda ketika berada di penjara bang? Pengalaman itu mungkin pengalaman yang paling buruk di dalam hidup saya. Itu pengalaman yang benar-benar jauh dari tidak nyaman ya. Pada saat di penjara, siapa sih yang mau di penjara? Karena penjara itu adalah seperti mimpi buruk ya. Jadi di penjara itu tidurnya juga di semen. Kita tidurnya satu kamar 60 orang yang mungkin untuk selonjoran aja nggak bisa. Kita tuh tidurnya duduk gitu, mandi juga dengan kekurangan air, makan juga dengan kekurangan gizi. Gitu ya. Bagaimana abang menjalani kehidupan di sana? Ya, life must go on ya. Jadi jalani aja ya. Jadi ya kita jalani dengan ikhlas, dan menjadi memperbaiki diri ya. Oke. Nah, setelah abang keluar dari penjara, pelajaran apa yang abang petik dari masa penjara itu? Pelajarannya banyak ya. Dan itu adalah pembelajaran yang paling mahal yang mungkin kita nggak dapat dari sekolah mahal, tapi ini pembelajaran yang mahal untuk kita memulai masa depannya, lebih melihat ke masa depannya, lebih memperbaiki diri intinya. Iya, benar. Jadi pada saat itu abang udah ada penyesalan? Iya, ada penyesalan. Begitu saya masuk, begitu saya dijeruji, dan penyesalan itu datang ya. Setelah abang keluar dari penjara, apa perubahan yang abang buat dari hidup abang? Bagaimana abang memanage hidup abang itu seperti apa semuanya? Pada saat saya diumumkan saya bebas, yang saya tanamkan pada diri saya tidak akan dan tidak akan pernah mau mencoba walaupun sedikit ataupun sekedar coba-coba lagi terhadap narkoba. Jadi tekad di hati saya akan jauhi narkoba. Jauhi narkoba ya, yang pernah menyentuh narkoba itu ya. Dan yang kedua, mungkin saya akan keluar dari pergaulan dari teman-teman yang menggunakan narkoba. Dan saya akan mencari teman-teman yang membawa saya ke jalan yang lebih baik. Ya. Gitu. Abang sedih nggak menjalani kehidupan pada saat itu? Tentu sedih. Karena hampir 2 tahun saya di penjara, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Saya sebagai anak muda yang nggak bisa
berkreasi, beraktivitas untuk masa depan, kita terbelenggu, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu ya. Ya. Kemudian, setelah Abang keluar dari penjara, Abang tentu sudah membenahi semuanya, memperbaiki diri, memperbaiki kesalahannya. Nah, apa pesan-pesan Abang kepada orang-orang atau teman-teman yang ada di luar sana, ya, masih menggunakan narkoba, Bang? Pesan saya, jangan pernah mencoba. Ya. Jangan pernah, oke, saya mau coba sedikit, bagaimana? Saya ingin tahu rasanya. Ya. Karena kalau kita sudah mencoba, otomatis kita pingin lagi, coba lagi dan lagi. Gitu ya. Jadi pesannya, pilihlah teman atau lingkungan yang baik, pergaulan yang baik. Karena hidup tanpa narkoba itu terasa lebih indah dibandingkan kita menggunakan narkoba. Karena apa? Narkoba itu hanya sesaat. Tapi efek dari narkoba itu kita bisa rasakan sampai kita mati mungkin. Oh gitu ya. Mana cara-cara orang sembuh dari narkoba dari versi Abang sendiri? Bagi saya, kalau kita ingin sesuatu, kita tanamkan dalam hati, tekadkan dalam hati, aku ingin sembuh, aku ingin keluar dari kehidupan ini, aku ingin hidup lebih baik. Jadi kalau sudah di hati, jangan pernah untuk melihat ke belakang lagi. Tanamkan di dalam hati, sesungguhnya aku ingin bebas dari narkoba, aku ingin sembuh, dan aku pasti bisa. Kenapa yang lain bisa, kita enggak gitu. Jadi pesan saya ya, tanamkan dalam hati, ada niatkan dalam hati, kita coba, kita lawan. Kita harus fight dengan narkoba, jauhi narkoba ya. Oke. Kehancuran terbesar Abang, menurut Abang, setelah mengenal narkoba itu apa, Bang? Kehancurannya, mungkin masa muda yang sia-sia. Iya. Kita nggak punya masa depan. Iya. Kehancuran, kita juga ngerasa jauh dari keluarga. Jauh dari Tuhan. Oh, jauh dari Tuhan. Ya. Jadi itu hal-hal yang membuat saya itu yang membuat saya miss di saat masa muda saya. Miss di masa muda. Ya. Penyesalan terbesar apa Abang yang telah pernah menggunakan narkoba itu, Bang? Penyesalannya apa ya? Penyesalannya mungkin yang saya rasakan saat ini ya. Mungkin yang saya rasakan seluruh kehidupan Abang lah pernah menggunakan narkoba, dan menyesalnya apa dalam hati Abang ini? Masanya yang saya rasakan sekarang di saat saya tidak menggunakan narkoba, mungkin tubuh kita tidak seprima tubuh fisik kita nggak seprima dulu. Jadi lemah jadinya. Jadi lemah, mudah sakit benar. Sakit. Itu pertama penyesalan. Penyesalan yang lain, memang penyesalan pertama yang paling besar tuh memang dari fisik. Kemudian penyesalan yang lain yang Abang rasakan masa muda yang sia-sia. Yang sia-sia ya, dilewati dengan sia-sia ya. Oke. Nah, pertanyaan terakhir ya. Pesan-pesan apa yang bisa Abang sampaikan kepada teman-teman anak muda yang di luar sana yang masih belum pernah mengenal narkoba? Apa pesan Abang? Oke. Pesan saya buat para kaula muda, buat generasi muda, jangan pernah merasa kamu rugi jika teman kamu bilang kamu itu nggak keren kalau nggak pakai narkoba. Karena apa? Hidup itu lebih keren tanpa narkoba. Kita bisa gunakan masa muda kita untuk berprestasi, untuk bisa mengukir masa depan. Jadi pesan saya yang jangan pernah dan jangan pernah mau
jangan pernah masuk ke dalam dunia narkoba. Jangan pernah mencoba-coba ya. Iya, benar. Ya. Pergaulan apa yang abang sarankan untuk kaulah muda di sana? Pergaulan apa supaya terhindar dari narkoba? Satu, kalau mungkin dunia malam ya, dunia malam ya, dunia dugem atau dunia kumpul-kumpul, karena sekarang ini juga kita bisa kumpul dengan cumanya minum kopi, tanpa harus pergi ke tempat hiburan malam, dan kita di mana beli narkoba. Jadi pergaulan yang lebih sehat, pergaulan yang lebih menginspirasi buat orang lain. Jadi intinya bergaul atau berteman dengan orang-orang yang tidak menggunakan narkoba. Gitu. Benar. Ya. Oke lah. Baiklah, begitulah wawancara saya bersama abang ini. Terima kasih abang ini sudah berbagi pengalaman hidupnya. Saya mau bertanya kepada abang, apakah video ini boleh di-share ke YouTube? Apa abang bersedia? Sip. Oke ya, bersedia ya. Oke. Nah, teman-teman, begitulah teman-teman bisa mempelajari pengalaman hidup dari abang ini, dari kehancurannya, penyesalan dia menggunakan narkoba sampai masuk ke penjara sampai sekarang. Tapi sekarang abang ini udah bangkit lagi, ya udah semangat lagi, udah di atas lagi, udah sukses lagi. Oke ya, jadi satu saran saya dari psikolog ya, jangan pernah salah mengambil keputusan dalam hidup ini. Ya, jangan pernah salah arah, ya. Jangan pernah salah jalan. Kita harus bisa menggunakan kecerdasan kita, menggunakan otak kita. Kita harus berpikir, ya, mana yang baik, mana yang nggak baik, mana yang benar dan mana yang salah dalam menjalani kehidupan ini. Agar kita tidak terjerumus, agar kita tidak jatuh, agar kita bisa memilah-milah, memilih-milih mana yang baik, terutama dalam pergaulan, mana yang buruk dalam pergaulan dan bagi kesehatan kita. Ya, jadi narkoba itu adalah merusak bagi seluruh kehidupan kita, merusak masa depan kita, merusak kesehatan kita, merusak mental kita, dan merusak kebahagiaan dan ketenangan kita. Jadi jangan pernah menggunakan narkoba, tetap hidup sehat, tetap mempunyai pergaulan yang sehat. Itulah merupakan ketenangan, kebahagiaan, dan hidup kita yang bermanfaat dan yang berguna, yang sesungguhnya. Karena masa depan kita masih panjang, kita harus memikirkan hal-hal yang dan melakukan hal-hal yang lebih banyak yang positif, sehingga kita menjadi bermanfaat dan berguna dalam menjalani kehidupan ini, dan kebahagiaan dan ketenangan dan kedamaian dapat kita raih. Oke semuanya ya, don't forget to like, to subscribe, to comment, dan to share ya. Dadah, love you top end guys.